Salam Maranatha, jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ini Goldian, ya, seorang yang pernah menipu para pengikutnya, para viewernya, dan sempat membuat geger, ya, dunia YouTube, karena pada saat itu dia mengaku-ngaku sebagai Marga Simbolon. Dari sini saja sudah kelihatan, ya, bagaimana hebatnya mereka para polemikus ini menipu, membohongi, mendustai viewernya, para pengikutnya. Dia tidak peduli itu, dia tidak memperhatikan itu apa dampak dan efeknya. Yang penting bagi dia, pengikutnya itu tetap setia kepada dia, mengikuti channel dia. Nah, kali ini dia bertemu dengan seorang apologet Kristen yang membongkar habis kitabnya Quran, sehingga dia marah-marah, dia kesurupan. Mulai, ya, keluar jurus-jurus ampuh mereka ini dengan berbagai kata-kata yang, ya, saya tidak tidak pantas mengucapkannya di sini. Jadi kita saksikan saja videonya, ya, bagaimana si Goldian, si Dungu ini dihajar habis-habisan oleh apologet Kristen yang cerdas ini. Baik teman-teman, kita saksikan video berikut ini dan salam Maranatha. Sangat nyambung. Artinya Apa Mesias artinya itu Mesias? adalah anak Yahweh, anak Yahweh yang tunggal. Itulah dia satu-satunya yang Di mana dijanjikan itu itu. ayatnya di Sejak perjanjian dari lama? Mesias anak Yahweh yang tunggal itu di mana? Iya. Sejak dari Kejadian lah. Enggak, ayatnya di mana? Iya, coba kamu buka di Yesaya. Iya, Yesaya berapa? Ya buka aja Yesaya 53. Silakan dibuka dan dibaca. Apa emang kesimpulannya di Yesaya 53? Gitu. Saya sudah baca, Bu. Ya, enggak, kamu enggak baca. Saya enggak percaya. Oke, kembalikan ke Bu Uti aja. Goldian, aku tulis nama ininya, Goldian makin gila judulnya. Ntar banyak nonton. Iya. Mau bahas apa, Bu Uti? Bahas Alkitab aja. Ya, bahas Al-Quran. Pertanyaanku, apakah Nabi Muhammad itu setara dengan Allah? Enggak, singkat jawabannya. Di mana ayat yang menunjukkan Nabi Muhammad setara dengan Allah? Jelas Nabi Muhammad itu sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad kan mengatakan ini. Gimana? Ya, Nabi Muhammad mengatakan barang siapa taat kepadaku, taat kepada Allah. Ya emang benar, siapa kamu Nabi tidak Muhammad dipandang beriman. Ya. Perantara daripada Allah, menyampaikan firman Allah. Nah, kalau yang begitu utusan dengan bawahan kan nggak kayak gitu. Mana bisa begitu? Masa sih saya baik sama bawahan saya, artinya saya udah langsung bawahan saya itu adalah atasan saya? Ya enggak lah. Coba. Ya, lalu Muhammad mengatakan gini. Kan hukum yang terutama gitu kan, hukum yang terutama kalau di kami ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu gitu kan. Nah, tetapi Nabi Muhammad menuntut umatnya supaya dia mengatakan kamu tidak dipandang beriman kalau kamu lebih mengasihi ibumu, ayahmu, saudaramu lebih daripada mengasihi aku katanya. Jadi Muhammad harus dikasihi melebihi dari semuanya. Padahal kan yang seperti itu kan harusnya kepada Tuhan, bukan kepada Rasul, bukan kepada yang lain. Kalau di tempat kami ya, kasihi Tuhan Allahmu itu dengan segenap hati itu hanya kepada Tuhan. Tetapi kan Nabi Muhammad meminta, menuntut kalian juga melakukan itu gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya, Bu Uti. Aku izin menjawab. Yang pertama, tuduhan Bu Uti, apakah Nabi Muhammad itu setara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengutip secul ayat Al-Qur'an ketika kamu menuruti permintaanku, ketika apa yang kusampaikan,
ketika kamu menuruti aku, berarti kamu menuruti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh gini, aku bikin analogi. Semisal Bu Uti seorang presiden dan Bu Uti itu punya menteri, katakanlah menteri koordinator hukum dan HAM. Nah, terus yang dikatakan menteri koordinator hukum dan HAM itu tentang suatu hal agar rakyatnya atau staf-stafnya itu mengikuti. Terus Menko ini bilang gini, ketika kalian menuruti apa yang kukatakan, itu sama saja kalian menuruti presiden. Karena apa? Karena Menko itu bawahannya presiden yang diutus, dan apa yang diutus oleh presiden didelegasikan kepada Menko, itu sama, tidak ada pertentangan. Sama seperti raja mengutus patihnya untuk menyampaikan, sabar dulu biar ku jawab. Sama seperti raja mengutus semisal patihnya untuk menyampaikan suatu berita kepada rakyatnya. Apakah yang disampaikan patih itu bertentangan dengan raja yang mengutusnya? Tentu tidak. Begitu pula ketika Yesus mengajarkan umatnya seperti di Markus 12 ayat 29 untuk menyembah Allah, apakah Yesus itu setara sama Allah? Tidak. Yesus hanya perantara yang menyampaikan firman-firman Allah sesuai dengan kisah para Rasul 2 ayat 24. Lalu ayat Al-Quran berbunyi gini, di dalam surat Ali Imran ayat 144, di situ dikatakan, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kami berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugi Allah sedikit pun. Allah akan saya turun sebentar ya. Orang-orang bersyukur. Jadi intinya apa? Ketika kita boleh nggak saya bicara sedikit sebagai nabi, bukan berarti mentuhankan Nabi Muhammad. Gitu Bu Uti kira-kira. Gitu ya. Karena jadi mengatakan ya secara apa namanya, secara teori memang kan dikatakan Nabi Muhammad adalah Rasul ya. Tetapi pertanyaan saya nih ya, pertanyaan saya, Anda tadi mengatakan seperti apa tadi? Ibu Uti bertanya itu tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya apa sih bertanya seperti itu tentang agama orang? Sabar. Biar Bu Uti dulu. Ya sudah, Bapak kalau nggak mau dialog, Bapak turun aja ya Pak. Saya males ngelayanin orang-orang yang ngajak berantem. Ya, jadi gini Pak Goldian ya, apakah layak seorang saya nih ya, saya seorang hamba gitu kan. Ya, lalu kalau kamu baik sama saya bilang, ya, kamu berarti baik sama Tuhan saya gitu. Siapa saya, siapa Tuhan saya gitu. Bisa nggak Pak bilang gitu? Kan nggak bisa Pak, karena kedudukannya beda Pak. Lalu Bapak tadi kan mengumpamakan, Goldian, kamu kan mengumpamakan dengan apa tadi? Mengumpamakan dengan apa tadi, pimpinan ya, ke bawahan. Pertanyaan saya, nah itu kan bagaimanapun juga kan bawahan itu dia tidak menetapkan keputusan dari tuannya, ya. Para ini kan mereka melaksanakan apa yang sudah menjadi ketetapan dari atasan. Nah, tapi kan di tempat kamu kan yang membuat ketetapan Allah dan Rasulnya. Ini gimana? Dua-duanya pembuat ketetapan. Gimana? Yo. Makanya aku nanya, apakah itu setara atau enggak? Nih ya, ada ayat nih ya. Goldian, kamu dengar saya enggak? Iya, dengar. Lanjut. Ya, nih ya. Ya, Allah dan Rasulnya membuat ketetapan. Sekarang saya mau bertanya, kalau di kami kan ketetapan kami itu kan ketetapan dari Tuhan, dari ilahi, dari sorga sana, ya kan, diturunkan kepada kami ya, dan pelaksananya adalah para rasul dan nabi gitu ya. Tetapi udah Bu, aku nangkap terlalu Muhammad berdua sama Allah nih membuat ketetapan. Oke, aku coba jawab satu-satu, kupas satu-satu kebingungan Bu Uti tentang Al-Quran dan Nabi Muhammad secara khusus. Yang pertama, nggak ada di dalam Al-Quran sesuai dengan asumsi yang disampaikan Bu Uti, ketika kalian begini sama Nabi Muhammad, berarti kalian begini kepada Allah. Tetapi ayatnya berbunyi, ketika kalian berperilaku baik menuruti kata-kata Nabi Muhammad, itu sama saja kalian menuruti apa yang difirmankan Allah. An-Najm ayat 3 berbunyi, dan tidaklah yang diucapkan itu oleh Nabi Muhammad itu menurut keinginannya, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Sampai sini kita dapat poinnya, bahwa yang diucapkan Nabi Muhammad itu bukan berasal dari make decision-nya dia,
pengambilan keputusannya dia, tetapi wahyu daripada Allah. Jadi Nabi Muhammad hanyalah perantara yang mana Allah memberikan wahyu kepada dia seperti nabi-nabi sebelumnya dan seperti Yesus juga. Yang pertama. Yang kedua, Allah pun juga menegaskan ketika kita berbuat baik, berkasih sayang sesama manusia, melakukan hablum minan nas, maka Allah itu akan senang. Karena apa? Salah satu kuncinya agar kita mendapatkan ridho Allah di surga itu berbuat baik kepada semua manusia. Gak hanya Nabi Muhammad. Bukti berbaik kepada tetangga ibu, berbuat baik kepada murid ibu di sekolah misalnya. Itu sama saja mengerjakan perintah Allah dan Allah itu akan meridhoi kita. Jadi gak ada seperti yang dikatakan Bukti. Gak ada ayat Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad itu setara. Hanya saja Bukti itu kebingungan dalam mengkontekstualisasikan serta menafsirkan ayat Al-Quran. Sama seperti misalnya contoh, ya, ketika Yesus itu berkata, hanya ada satu-satunya Allah yang benar di muka bumi ini, dia Allah dan aku hanya utusan. Seperti dalam Yohanes 7 ayat 3, Markus 12 ayat 29, Markus 4 ayat 10. Apakah ketika kita berkata Yesus untuk Allah, berarti Yesus itu setara atau sama dengan Allah? No, tidak. Gimana sih? Nih, saya kasih waktu aja nih ya, 13. Ya, kamu nyamain dengan Yesus. Yesus itu jelas. Nabi Muhammad sama Yesus sama-sama nabi. Enggak, karena Yesus nih, dengar. Waktu saya berhenti di beberapa rasul contohnya. Ini waktu saya, bro. Ya, saya lanjut. 33 menit, lihat tuh. Udah paham kan, Bukti? Ya, dengar 16 yang 16 di atas ya. Kamu menyamakan dengan Yesus, kamu yang salah, kamu kurang ngerti tentang Yesus. Diam aja, diam. Kamu diam. Saya di 16, nanti saya berhenti di 16 19. Oke, saya mute. Karena ketika Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena apa? Aku dan Bapa adalah satu. Satu-satunya yang berani mengatakan seperti ini, barang siapa taat firmanku, dia telah taat firman Bapa. Barang siapa mengasihi aku, mengasihi Bapa. Ya, gak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena apa? Karena aku dan Bapa adalah satu. Ya, Alkitab mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Lalu Yesus mengatakan kamu tidak layak bagiku kalau kamu lebih mencintai orang tuamu, anakmu, lebih daripada aku. Karena apa? Karena itu masuk dalam hukum mengasihi Tuhan. Ya, nah kalau di Nabi Muhammad kan semua perkataan seperti yang Yesus katakan ini ya ada semua. Ya, Nabi Muhammad bahkan katakan begini, ya, kamu tidak beriman, kamu tidak dipandang beriman. Ya, di dalam Sahih Muslim 169 diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, setiap orang dari kalian tidak dianggap beriman sebelum aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang banyak, dan semua orang. Ini perkataan ini harusnya untuk Tuhan. Karena mengasihi Tuhan itu di atas segalanya. Ya, tetapi ini kan nggak dipandang layak. Ya, tidak dianggap beriman bahkan. Kamu nggak dianggap beriman kalau kamu lebih mencintai, bukan mencintai Allah lebih dari ini, tetapi mencintai Rasul. Nah, di dalam An-Nisa 80, barang siapa mentaati Rasul, ia sesungguhnya mentaati Allah. Nah, bagaimana Anda mengatakan itu tidak setara, bro? Ya, satu menit lagi, ya. Bagaimana Anda mengatakan itu tidak setara, ya? Dan segala hormat, puji-pujian, kekuatan, kemuliaan itu dilayangkan hanya kepada Tuhan, ya. Tetapi kan di tempat kamu, malaikat pun memuji-muji Nabi, gitu kan? Malaikat memuji-muji Nabi, bahkan Allah dan seantero malaikat di sorga memuji-muji. Satu peleton manapun alam jagat raya ini termasuk malaikat dan Allah turut memuji-muji Nabi, gitu ya. Lalu Nabi memuji-muji Allah lah. Bedanya di mana, bro? Ya, Nabi juga membuat ketetapan. Nah, ini saya mau nanya nih, QS 43:36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami ini siapa ya? Kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya, gitu loh. Kami di sini apakah Nabi Muhammad, Jibril dan Allah? Silakan dijawab. Ya.
Yang dimaksud kami kalau Allah itu apakah malaikat Jibril atau Nabi Muhammad? Kami udah ngaku loh, Pak Dani udah ngaku iya. Ya, kami itu adalah malaikat Jibril dan Muhammad gitu. Ya. Oke, aku jawab satu-satu. Ini pertanyaannya banyak sekali. Yang pertama tentang tuduhan satu-satu ya, kata kami. Kata kami dalam bahasa Arab itu ada berbagai jenis. Ada yang namanya jamak li ta'dim. Itu berbentuk bukan jamak angka, tetapi jamak sebagai kehormatan. Di Inggris pun juga kita mengenal hal itu. Di Indonesia pun juga ketika semisal saya menjadi master of ceremony, saya selalu menggunakan kata ganti kami sebagai kata ganti diri saya sendiri. Karena itu merupakan jamak sebagai penghormatan, atau kalau dalam bahasa Arab itu jamak li ta'dim. Bukan berarti itu jamak sebagai bilangan. Itu yang pertama. Terus Buti juga mengutip, ketika kamu menaati perintahku, maka kamu juga menaati perintah Allah. Tadi sudah saya jelaskan, saya tidak mau mengulangi penjelasan saya dengan penjelasan yang sama. Kalau Buti masih belum paham ya, itu kesalahan ada di Buti itu sendiri. Nah ini menarik, Buti melarang saya untuk menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad, karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Pertanyaan saya, ketika Yesus, terus Buti juga mengutip, ketika kamu melihat aku, maka kamu sudah melihat Bapa. Pertanyaanku, ketika Yesus ditampar Hansip Romawi, apakah Hansip Romawi itu juga menampar Bapa? Ketika Yesus itu diludahi oleh Hansip Romawi menjelang dia ingin disalib, apakah Hansip Romawi itu juga meludahi Bapa? Ah, bingung kan? Soalnya apa? Yesus itu berkata seperti ini di dalam Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Nah, yang dimaksud Yesus bahwa aku dan Bapa adalah satu, itu satu tujuan. Karena Yesus di situ itu sebagai utusan Bapa, perantara, penyampai firman, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 8. Begitu pula dengan murid-murid Yesus, dan Yesus itu sendiri sama satu tujuan, bahwa dia penyampai firman. 3 menit bro, 3 menit sudah selesai Goldian ya. Ya jadi Goldian, kamu itu ya jangan, kalau sekarang kan kalian memaksakan kami, jangan bernarasi, jangan membuat berasumsi sendiri, jangan membuat ini ya tafsiran sendiri mengenai ayat orang. Kamu membuatnya dari awal sampai akhir, bahkan ngajarinnya gitu loh ya. Ya nggak ada hubungannya ya. Yesus yang kamu bilang itu adalah manusia, enggak. Nanti saya akan bicara tentang itu ya. Tetapi kamu harus jawab saya dulu gitu kan. Kamu harus jawab saya dulu ya. Apakah kamu masih mengatakan ya, secara teori memanglah ya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan dia hanyalah seorang rasul. Janganlah engkau memuji-muji aku ya, sama seperti seperti orang-orang Yahudi memuji-muji memuji Isa gitu kan, ya mengkultuskan Isa gitu kan. Ya seperti itu, memang Rasul Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Tetapi perlakuan ya, jadi istilahnya teorinya memang dia Rasul ya, tetapi perlakuan lalu hakikatnya itu Nabi Muhammad memang tidak bisa dipisahkan dari Allah gitu kan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan ini tadi ya, barang siapa telah melihat aku telah melihat Allah. Nah, apakah bisa kamu bayangkan apakah Nabi Muhammad itu adalah Allah gitu kan? Lalu tadi kamu mengatakan dia kan hanya sebagai pelaksana, ngikutin dia artinya ngikutin tuannya. Tetapi kamu nggak bisa jawab saya tadi, ya apakah pelaksana itu dia membuat ketetapan juga? Ternyata kan enggak ya, karena di tempat kami Musa segala macam itu tidak membuat ketetapan, mereka itu penjalan ketetapan, ya tidak ada yang seperti itu gitu. Lalu tadi kamu mengatakan bahwa kami itu adalah kata-kata pengagungan gitu kan? Kehormatan ya, memang kata penghormatan ya, tetapi tetap saja yang bekerja, yang mempunyai otoritas itu satu orang gitu kan ya. Pak Presiden punya otoritas sendiri, yang memutuskan itu dia sendiri ya. Lalu di dalam Al-Mu'minun 91 juga dikatakan Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya.
Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan itu akan mengalahkan sebagian dari yang lain. Maha suci Allah dan apa yang mereka sifatkan itu. Kalau Anda membawa-bawa ini dengan malaikat-malaikat, itu artinya beserta dengan Allah. Apakah malaikat itu juga pencipta langit dan bumi? Kan kagak, iya kan? Nah, pertanyaan saya, kalau kamu mengatakan Rasul itu, Muhammad hanyalah seorang Rasul, bagaimana mungkin sejagat alam raya Tuhan yang maha tinggi, agung, kudus yang duduk di singgasana memuji-muji Nabi bersama dengan malaikat-malaikatnya? Ya, bukankah pujian itu hanya untuk Tuhan? Ya, itu yang harus kamu pahami, ya. Karena apalah seorang manusia, ya, ketika kehebatan nabinya itu berasal daripada Tuhannya sendiri. Kok anehnya Tuhan kagum dengan apa yang telah dia berikan kepada nabinya, gitu, ya kan? Ini logika yang main, ya. Itu dia, ya. Nah, kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, memang satu, bro, ya. Udah, Bu, udah, Buti. Ya, Yohanes 17 itu beda lagi konteksnya. Anda baca dulu, ya. Oke, ya. Oke, aku sampai 29 karena Buti terlalu lama. Gini, yang pertama, Buti kan guru bahasa Inggris, pasti mengenal istilah gnosis dalam bahasa Inggris, itu merupakan bentuk jamak yang digunakan sebagai pengagungan. Di dalam bahasa Arab itu disebut jamak li takdim. Lalu Buti mengutip tadi kata kami di dalam Al-Quran. Udah aku jelasin bahwa kata kami itu bukan berarti Allah banyak atau Allah bersama dan lain-lain, tetapi Allah sendiri, karena Allah itu agung. Kata ganti Allah di situ menggunakan kata ganti kami. Biasanya menggunakan nahnu. Contoh nahnu nazalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Bahkan di dalam Hebrew, di dalam perjanjian lama yang berbahasa Ibrani, Tuhan Allah itu juga seringkali menggunakan bentuk jamak sebagai penghormatan. Contohnya di dalam Genesis 1 Beresit, di situ dikatakan Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haares. Kata him di situ itu berbentuk jamak. Apakah di situ bisa diartikan Allah-Allah yang banyak, Tuhan-Tuhan yang banyak? Tentu tidak. Tetapi karena Tuhan itu sebagai penghormatan, menggunakan kata ganti bentuk penghormatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya kutip Yohanes 17 ayat 20 dan 21 sebagai jawaban daripada kebingungan Buti ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Buti silakan cek lagi, dan Buti enggan membahas tentang hal itu. Lalu Nabi Muhammad setara-setara, udah saya jelasin dan saya mau menjelaskan berulang kali. Nah, sekarang aku juga ingin bertanya, ketika Yesus menganggap murid-muridnya dan Bapa menjadi satu, apakah semuanya itu Tuhan? Karena mereka jadi satu. Buti kan juga berdalih bahwa aku dan Bapa adalah satu, maka berarti Yesus dan Bapa adalah Tuhan. Nah, murid-muridnya juga disebut satu bersama dengan Yesus, bersama dengan Bapa. Apakah dia itu Tuhan? Silakan Buti jawab. Ya, Aku pasti tahu Buti bakal bingung. Itu masih satu pertanyaan. Nggak cukup sulit kok. Silakan Buti. Ya, jadi apakah tadi ya, apakah kata kami nih, saya bacakan lagi ya, kamu nggak bawa itu ya, di sini, ini kalau berdasarkan saya punya ini ya, dengan Pak Dani, iya jelas dia mengatakan kami itu adalah Jibril, ya kan, kamu mengatakan malaikat, ya tentu saja malaikat Jibril lah ya kan, bersama dengan malaikat, bersama dengan bawah-bawahannya, tentu saja malaikat Jibril. Lalu kami yang satu lagi ya Allah lah, ya kan? Allah Nabi Muhammad kan? Karena ini di sini kamu jawab. Bentar. Ayat berapa itu? Ini makanya tadi saya jawab, tadi saya buka nih. Aduh, saya. Iya, surat berapa? Enggak apa-apa, enggak usah diwaktu. Surat berapa? Tadi di dalam Sahih Muslim, di dalam itu tadi di dalam Furqan, sebentar ya. Bentar saya lagi buka lagi. Tadi saya udah terbuka. Saya enggak hafal sih ya. Ya, jadi apakah kami Waduh. Ya, ya. Iya, ayat berapa dulu biar ku cross check. Sabar, Bro, buka dianya. Sebentar. Tadi Bu, ada. aku mau tanya di Inggris. Bu kan guru bahasa Inggris, sebagai guru bahasa Inggris mengenal tidak istilah penggunaan jamak sebagai penghormatan di Inggris? Istilah gnosis kenal enggak?
Ya, QS 43 ayat 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih. Nah, ini perkataan dari Nabi kan. Masa Allah mengatakan barang siapa berpaling daripada Allah yang Maha Pengasih. Ini perkataan Nabi nih ya. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami. Nah, kami ini siapa? Allah itu siapa? Kami ini siapa? Kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Kami di sini pasti Nabi Muhammad lah ya. Masa enggak? Gimana kamu mau berkelit? Ya kan? Sebentar, saya belum selesai. Ya kan saya tadi masih baru nih, satu menit. Ya saya di 332. Ya kan? Jadi kamu rembukan dulu sama Pak Dhani karena Pak Dhani udah ngaku. Loh, ya kami di situ. Kenapa harus rembukan sama Pak Dhani? Ya jadi ada beda pendapat banyak gitu kan. Nah, beda pendapat kenapa harus rembukan sama Pak Dhani? Ya. Nih, Allah dan Rasulnya berjanji ya. QS 33 ayat 22. Dan ketika orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Nah, ya, dan benarlah Allah dan Rasulnya yang demikian ini menambah keimanan dan keislaman mereka. Jadi yang berjanji itu kan Tuhan, ya kan? Tetapi ini kan ada Rasulnya, ya kan? Sekali lagi ya. Dan ketika orang mukmin melihat golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Nah, kalau misalnya ini Rasulnya harusnya Allah berjanji, ya. Rasul Paulus nggak pernah bilang janji saya, ya janji Yesus dan saya nggak pernah itu, ya, karena Nabi dan Rasul tidak mencuri kehormatan kemuliaan Tuhannya, nggak ada. Tetapi ini kan yang berjanji dua, janji ilahi loh ini, ya janji ilahi. Lalu ketetapan Allah dan Rasulnya juga pembuat ketetapan, ya kan? Ketetapan ilahi loh, ya. Ketetapan ilahi itu artinya yang dari sorga sana diturunkan. Apabila Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan, nah itu kan, masa kamu bilang yang kayak gini nggak setara gitu loh, ya. Jawab dulu aja, jangan lari ke tempat saya, nanti saya jawab. Gampang gitu, gampang. Ya itu jawab dulu. Tadi aku jawab, aku malas jawab lagi, Bu. Ya, jadi jawabanmu tidak nyambung gitu ya. Ya udah, aku jawab ya. Itu kelemahan otak di dalam kepala Bu Uti yang tidak mencerna jawaban saya yang sangat. Ya mana mungkin ya orang yang berpikir sebentar. Orang yang berpikir. Bu Uti tahu bahasa Arab. Golian. Bu Uti bisa bahasa Arab enggak? Ku jelasin dengan kaidah bahasa Arab terus ku bahasa Indonesiain. Nangkep enggak tadi penjelasanku? Apanya? Iya, penjelasanmu kan nangkep enggak penjelasan yang ku jelasin? Iya, tetapi kan coba, kamu apa yang ku jelasin? Coba Bu Uti ulang. Emang aku ngejelasin apa tadi? Ya, kamu kan menyatakan Nabi Muhammad kan hanya Rasul ya, tetapi kamu nggak bisa jawab Rasul mana yang begitu dipuji sampai malaikat pun ikut memuji dan Tuhannya pun tunduk memuji dia. Ini nggak main-main loh ini kalau di tempat kami ini nggak main-main. Ya, segala malaikat itu memuji Tuhan, bukan memuji Rasul yang notabene Rasulnya itu adalah dari bumi, nggak ada gitu loh. Kalau lihat dari coba ya. Katakan, dari tempat kami sebentar ya. Di dalam Al-Azhar 36 ya, dan sebentar, dan Al-Azhar 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan. Nah, kan dua ini. Ya, dan kamu pun ya, sekarang kamu jawab aku deh. Bisakah kamu menjadi Islam hanya menerima Rasul sebagai Rasul tapi menolak Allah, ya? Bisakah kamu menjadi Islam menolak Rasul tetapi menerima Allah? Kan nggak bisa kan, satu paket kan? Satu paket, bro. Iya. Udah belum? Okay. Iya, gimana? Gini, yang pertama gini, ku jelasin sekali lagi aja, singkat. Kata di situ itu menggunakan kata nahnu, yang berarti jamak li ta'zim di dalam bahasa Arab, itu sebagai penghormatan. Kedua, Al-Quran merupakan wahyu yang diterima Rasulullah Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibrilnya, dan wahyu itu murni the word of Allah, firman daripada Allah. Nah, Nabi Muhammad terima jadi dan Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada umatnya. Nah,
decision making di situ siapa? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Allah. Di dalam Al-Furqan ayat 36 di situ dikatakan wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yang berarti Al-Qur'an ini sebagai guidance, sebagai tuntunan, maka Allah menggantikan dirinya dengan kata, kami biarkan setan itu nanti menyesatkannya dan menjadikannya teman karibnya. Nah, di situ kata ganti kami itu bukan berarti jamak sebagai angka, tetapi kata ganti pengagungan atau dalam bahasa Arabnya disebut jamak li ta'dim, yang merupakan kata ganti kepada Allah. Itu yang pertama. Terus Allah, malaikat memuji atau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ayatnya aku hafal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Al-Ahzab. Di situ tidak menggunakan kata sholli ala, tapi shollu ala. Artinya Allah bukan berdoa kepada Nabi Muhammad, Allah nggak mengagungkan Nabi Muhammad, tapi Allah itu kagum bersama malaikatnya. Bahwa utusan Nabi terakhir ini yang menggenapi kitab Yesaya 29 ayat 12, yang menggenapi Yohanes 20 ayat 8, yang menggenapi Yeremia 28 ayat 9, yang menggenapi Kidung Agung pasal 16 ayat 5, dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW menjalankan misinya dengan sempurna dan mengajak untuk berbuat baik, dan Islamlah satu-satunya. Terus pertanyaan Bu Uti, Goldian, apakah saudara bisa hanya beriman kepada Nabi Muhammad tetapi tidak beriman kepada Allah? Maka Muslim. Itu pertanyaan apa? Bu Uti bisa nggak beriman kepada Paulus tapi nggak beriman kepada Yahweh? Bu Uti jadi Kristen. Ya gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi, perantara daripada penyampaian firman Allah, dan kita mengikuti apa yang dikatakan serta mempercayai Nabi Muhammad sebagai final messenger dan beriman bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Kenapa di dalam Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah dan jangan menyekutukannya, dan Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Nah, gitu. Ya, Goldian korupsi jawab pertanyaanku ini. Ya, Goldian korupsi waktu. Sekarang saya lihat nih ya, 16.40 saya lihat ya, saya nggak korupsi ya. Lalu kamu jawab tadi dulu mengatakan, pertanyaanku. Ya, sebentar. Kamu tadi mengatakan ya bahwa ya Muhammad hanya menerima wahyu dari Allah. Wahyu itu kan artinya ayat-ayat dari Allah, perkataan dari Allah. Sekarang kamu jelaskan kepada saya gitu kan. Ya, QS 45 ya, Al-Jasiyah. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan itu, maka mereka akan beriman ayat selain berapa? Allah dan ayat-ayatnya. Sebentar ya, itu QS 45. Al-Balad 1. Al-Balad 1. Al-Balad berapa? 45 kalau nggak salah nih. Al-Balad itu QS 45 kan? Bukan. 45 itu Al-Jaziyah. Ya udah ya Al-Jaziyah ya. Ayat ya, 45. Ya itulah ayat-ayat Allah. Nah, saya buka aja nih ya. Saya buka secara ini aja ya. Secara rambling aja Al-Qur'an ya yang kamu katakan. Ya, Ibu sebutin Quran surat berapa, ayat berapa? Saya juga cross check di sini. Al-Jasiyah 45, coba buka. Sama enggak? Ayat 45. Mana sih Al-Qur'an gue? Enggak ada. Surat Al-Jaziyah itu sampai 37 ayat doang. Yang satu coba, satu. Loh, gimana Bu Uti ini? Ayat satunya. Coba. Ya, ayat 1 Hamim. Waktunya Bu Uti habis. Ya enggak dong, kalau baca ayatnya aja. Iya, yang berapa? Ngomong aja belum. Ya, jadi gini ya. Nih, kalau kamu itu adalah betul perkataan dari Allah ya, yang ini aja kalau kamu sulit nyari itu ya, Zukruf ya 82. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsy dan apa yang mereka sifatkan itu.
dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijak sana, maha mengetahui. Pertanyaan saya, kalau itu perkataan Tuhan, bagaimana dia mengatakan dialah yang maha bijak, dialah yang layak disembah, maha suci Tuhan, dialah pemilik langit dan bumi. Ini kan kalau saya mau ini ya, kalau dari perkataannya sepertinya ini perkataan Muhammad, hanya dilabelkan bahwa ini wahyu. Surat apa? Zukruf 82. Zukruf 82. Oh, Az-Zukhruf ayat 82. Bagaimana mungkin itu adalah wahyu Allah, dan narasinya semua kayak gini, Jolian. Aku tinggal buka aja. Gimana itu kata perkataan Allah, ayat Allah, tapi ini yang ngomong orang lain gitu loh. Ini kan manusia ini. Hah? Mana ayat 82 enggak gitu, Bu, bunyinya, Bu. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi. Iya. Udah. Kamu itu. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi itu. Tuhan pemilik Allah dari apa yang Maha mereka suci sifatkan. Allah. Apa pertanyaannya? Kan tadi kamu mengatakan semua adalah perkataan Allah. Masa Allah ngomong kayak gitu? Maha suci Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, ya. Siapa yang bilang kayak gitu, Bu? Nah, tadi kamu bilang itu murni dari wahyu Allah. Kamu mengatakan wahyu itu kan semua perkataan firman kan. Kalau wahyu hanya ilham, bisa dong. Udah, waktunya habis. Firman Tuhan kan istilahnya. Ayo. Komposisi isi Al-Qur'an. Aku jelasin. Komposisi isi Al-Qur'an, catat, Bu. Yang pertama, Al-Qur'an itu berisi tentang cerita-cerita sejarah di dalamnya Muhammad itu. Terus yang kedua, dialog-dialog entah antara Allah dan Nabi Musa, Allah dan Abraham, Allah dan Jesus Christ. Terus yang ketiga, salah satunya itu berisi tentang doa-doa. Jadi dalam Al-Qur'an, kenapa Al-Qur'an juga disebut sebagai doa juga? Sholat juga disebut sebagai doa. Karena di dalam Al-Qur'an juga memuat doa. Di sini, itu ayat 82, konteksnya itu ayat yang bentuknya itu doa. Dan kita disuruh mengucapkannya. Maha suci Allah, subhana rabbis samawati wal ard, rabbil arsi amma yasifun. Itu berarti doa, bukan berarti Allah ngomong sendiri. Maha suci Tuhan, pemilik langit dan bumi. Bukan berarti Allah punya Allah itu. Tetapi itu bentuknya doa agar kita melafalkan, agar kita mengakui bahwa Allah itulah yang memiliki langit dan bumi, pemilik ars. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Nah, sebentar. Oh iya, kamu di 43. Tadi aku pengen denger Bu Uti jawab pertanyaanku. Waktunya ada. Ini kan belum selesai masalahnya. Aku belum terpuaskan. Belum tadi kan udah aku jelasin semua. Aku belum terserahkan. Sabar saja, nangkap sabar. Atau nggak nangkap kan? Sabar. Targetku itu audien biar mendengar. Coba Bu Uti jawab dulu pertanyaanku tadi. Udah itu aja sih. Ya, jadi kamu mengatakan ya isi di dalam Al-Quran itu ada doa gitu kan? Betul. Ada doa, ya kan doa, lalu percakapan gitu kan? Betul. Apa lagi tadi? Doa, percakapan, terus apa lagi di dalam Al-Quran? Sejarah-sejarah. Ya, cerita sejarah. Nah, pertanyaan saya nih ya, kalau itu berisi doa ya, bagaimana Allah mengatakan segala puji hanya bagi Allah? Nah ini yang aku tanyakan. Nah, itu doa, kalau kamu mengatakan sebentar, ini kan kamu klaim bahwa itu adalah firman Allah. Kalau kamu mengatakan berisi doa yang diajarkan Nabi Muhammad itu boleh. Ya, tetapi kalau kamu mengklaim bahwa ini dari Allah, bagaimana mungkin Allah mengatakan segala puji hanya bagi Allah pemilik langit dan bumi. QS 45 ya 36 ya kan? Ya dikatakan ya Jasiyah 3 ya. Alhamdulillah. Ya, segala puji hanya bagi Allah. Sebentar, segala juga gitu. Sebentar. Ya, segala puji hanya itu nih doa. saya tahu. Bentar ya. Yang menyampaikan ini waktunya saya. Kamu ngomong saya diam aja dari tadi. Kamu ngomong dari tadi aku diam aja, aku sabar diri ya waktunya saya. Kalau kamu nyela ini enggak nangkep ya. Udah kalau kamu bentar, kalau kamu ya kamu jawabnya nanti ya, biarin saya bicara supaya saya bisa mengungkapkan pertanyaan saya. Ya. Nih, bagaimana mungkin perkataan Allah yang adalah doa segala puji bagi Allah ya. Dan Allah sering mengatakan demi Allah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu doa? Masa doa dari Allah kepada Allah dong jadinya ya. Nah, kalau yang seperti ini kan sepertinya ini kan doa manusia gitu loh, doanya Nabi, ya kan?
Nih ya, segala puji bagi Allah ya. Bagi Allah pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam, dan hanya baginya segala keagungan di langit, di bumi, dan dialah yang maha pengasih, maha bijaksana. Bagaimana Allah mengatakan bahwa ini adalah doa kepada dia, dan dialah, masa Allah mengatakan dia? Nah, ini kan harus kamu menjadi pemikiranmu. Nih, aku kasih tahu kamu ya, kalau yang di tempat kami, standar penurunan wahyu itu ada, ya kan? Jelas itu mana kata perkataan Tuhan, mana perkataan dari nabinya. Nih ya, saya tunjukin kamu nih ya. Nih ya. Ya berarti saya campuran kitab ibu itu. Dengar nih, bukan saya buka aja. Firman Tuhan. Bentar, nah, kamu makanya sekarang perkataan sejarawan, belum sampai 1 menit ya. Paulus. Sebentar ya, bahkan Paulus yang kamu bilang dia itu penyesat, Paulus nggak kayak perkataan Paulus nggak kayak Nabi Muhammad. Dia nggak bilang barang siapa taat kepadaku taat kepada Yesus, nggak ada. Dia mengatakan turutilah teladanku sama seperti aku menuruti teladan Bapa, teladan Yesus. Dia teladan, dia bukan mengambil kekuasaan. Ya tidak begitu ya. Nih aku kasih tahu nih ya di tempat kami ya. Udah. Bentar ini aku lagi baca nih, aku mau nunjukin ya. Nih ya, beginilah firman Tuhan. Nah, Yesaya. Nah, ketika dikatakan beginilah firman Tuhan, nah itu mau disampaikan oleh nabinya, ya kan? Inilah firmanku kepada orang yang kau kuurapi. Nah, dalam tanda kutip, ayat itu turun langsung, nggak diambil alih menjadi orang ketiga yang menceritakan Tuhannya. Ya, kalau udah seperti itu kan kemungkinan ya, kemungkinan atau keabsahan bahwa ini adalah wahyu Tuhan kan sudah agak bergeser. Ya, ketika dikatakan kami, oh dialah ya, dialah Tuhan, dialah yang ini. Nah itu apa kamu punya ustadz juga ngomong gitu? Dialah Allah, hanya kepada dialah engkau memuji, engkau menyembah ya. Dialah yang mempunyai langit dan bumi. Nah, ustadz semua ngomong kayak gitu. Tetapi pertanyaannya, waktu Nabi Muhammad ngomong kayak gitu, kenapa kalian labelkan itu wahyu Allah gitu loh? Udah belum? Sebentar nih. Loh, lama banget. Wah, itu orang tua ini. Habis ini udah. Dialog sama orang tua. Habis ini udah. Beginilah firman Tuhan. Ya, dalam tanda kutip. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang kanannya aku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan. Nah, kayak gitu. Itu artinya firman Tuhan turun langsung. Tidak dikatakan, oh dialah yang membuka tembok-tembok. Kata Tuhan bilang begini, dialah yang ini. Kamu harus memuji dia. Oh enggak, itu mah perkataan nabinya bro. Ya. Kalau mau disamain sih sama kami, jelas ini perkataan nabi gitu loh ya. Yang dilabelkan menjadi wahyu gitu. Udah, ya silakan. Oke, aku jawab satu-satu. Yang pertama, kulangin sekali lagi, Al-Quran itu komposisinya, isinya ada percakapan Allah dengan nabi-nabi sebelumnya, percakapan Allah dengan malaikat, cerita sejarah-sejarah, dan tuntunan doa agar hambanya itu melafalkan. Contoh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan Allah menyebutkan dirinya, minta pujian ke Allah lagi, tetapi Allah menyuruh kita melafalkan hal itu agar kalian itu tahu tempat bersyukur satu-satunya, tempat bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan itu Allah. Kenapa di Al-Quran ada ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita bandingkan dengan isi di dalam Biblos yang carut-marut, bahkan sampai sekarang itu masih dipertanyakan Biblos itu yang mana, karena ada banyak, ada versi Protestan, ada versi Katolik, ada versi Ortodok, yang satu sama lain itu berbeda, entah itu jumlah daripada suratnya, jumlah daripada ayatnya, jumlah dari isi-isi kisahnya. Contoh dalam Protestan itu punya 66 kitab, dalam Katolik itu punya 72 atau 73 kitab. Nah, itu kita harus milih yang mana. Tetapi kalau di Al-Quran itu satu, kita memakai Al-Quran, yes, satu di dunia ini 114 surat. Selanjutnya, nah kecarutan marut di dalam Bible itu malah kata-kata pelacur itu ada di dalamnya. Kata-kata yang tak senonoh, sundal, dombo yang aku takut mengucapkannya karena kalau kuucapkan Budi akan marah, panas, dingin.
seperti yang dikatakan di Hosea, Tuhan selingkuh, Tuhan nyuruh perempuan ini berbuat sundal, susunya dijamah-jamah, bla 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 bla. Itu merupakan isi dalam Bibel Bukti yang carut marut. Kalau kita bacakan kepada anak kecil, maka anak kecil itu akan kebingungan. Kalau kita bacakan kepada remaja yang baru tumbuh fase-fasenya itu, yang darah-darahnya baru naik, itu bakal bisa bikin naik gitu, Bukti. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Bukti itu masih mempercayai Bible yang isinya seperti itu? Perkataan jorok ada, perkataan perempuan sundal ada, percakapan dengan siapapun ada, bahkan ayat-ayat yang isinya kalau mau saya bukakan di sini itu kata-kata kotor, kata-kata yang bikin naik dan yang tak senonoh itu ada. Itu apakah masih layak disebut sebagai firman Tuhan? Pertanyaannya, apakah Tuhan cabul? Apakah Tuhan itu mulutnya kotor? Apakah Tuhan itu senonoh-nonoh? Kan gitu. Nah, jadi aku udah 50 tuh. Berpikir ulang, dan teman-teman yang ada di sini yang nonton, apakah kalian masih percaya kitab yang semacam itu? Pas 50 Goldian. Kalau kita berhenti di berpikir 1653. No. Ya, aku berhenti di 1653 ya. Nah, jadi Goldian sudah mulai kelojotan, ya kan? Panas kan, Bukti? Gitu, kan? Dengar fakta Bible. Dia mulai nyerang-nyerang, kitab cabul lah, carut marut lah. Saya ngomong gitu loh. Ya sebentar, diam. Tadi kamu ngomong aku diem aja. Udah diem aja, tahan diri ya. Tunjukkan kalau kamu orang mukmin. Mau aku bukain lah, Bukti. Orang mukmin melawan orang kafir. Jadi orang mukmin kelakuannya harus lebih baik, ya. Nih, ya kan? Ya, tadi kamu kan tadi mengatakan udah kelojotan ya, udah mulai Alkitab carut marut lah, Alkitab cabul lah gitu kan. Kalau dibacain ke anak itu kan otakmu sendiri ya. Itu otakmu karena apa? Yesus sudah mengatakan justru kalau ada orang yang ayatnya atau ada yang mengatakan sorganya itu orang kawin dan mengawinkan dengan bidadari ya, 70 dari neraka, 2 dari sorga ya kan. Pesta-pesta gituan, itu kata Yesus itu sesat. Nah, ini pengajaran di Alkitab kami. Nah, kalaupun ada kalimat-kalimat yang porno, Alkitab itu membuka aib, bukan nutup-nutupin aib, bukan dosa nabinya yang berdosa, malah ditutup-tutupi, malah disahkan. Oh, tidak dosa ini yang begini-begini. Enggak. Ya, Alkitab itu buka aib dan yang ditulis di situ adalah menggambarkan aib dosa manusia ketika mereka meninggalkan Tuhan. Mereka beribadah kepada Allah-Allah lain. Dan di dalam Yehezkiel, Hosea itu jelas sekali ditunjuk di situ. Kalau orang Tuhannya bukan Tuhan yang benar, ya, ritual mereka bahkan sorga mereka itu yang nggak jauh dari urusan-urusan yang begituan. Itu yang ditulis di dalam kitab kami, bro, ya. Jadi bukan kitab cabul, justru memberitahu ya bahwa sorga Tuhan itu orang tidak kawin dan mengawinkan. Dan yang berpikir seperti itu adalah orang yang sesat, ya. Jadi kamu tuh orang sesat, ya. Hanya membaca satu ayat, tidak tahu konteksnya, tidak tahu maknanya, tidak tahu isinya, kamu mengatakan cabul gitu. Nah, pertanyaan saya kembali lagi kepada dirimu gitu kan. Ya, tadi kamu mengatakan ya bahwa itu adalah dalam Al-Qur'an itu ada dialog, ada doa-doa, berisi interaksi. Nah, ini kan menabrak lagi ya, karena Al-Qur'an jelas mengatakan tidak mungkin Allah berbicara kepada manusia. Oh, tidak mungkin ya. Dan Al-Qur'an itu ya ayat-ayatnya kamu sendiri yang bilang, orang muslim sendiri bilang, sudah disimpan sebelum diturunkan, sudah disimpan di Lauh Mahfuz. Itu artinya kan rekaman dari perkataan Allah. Mana bisa ada interaksi, ya? Kalau ada interaksi artinya kontradiksi, gitu. Nah, bagaimana kamu menjawab ini, ya kan? Bagaimana? Lalu kamu mengatakan sebentar, aku kan 53. Sebentar, ya belum habis 53-nya ya. Lalu kamu mengatakan Alkitab kami itu carut marut. Nah, sekarang saya malah kasih tahu ke kamu, yang kamu bilang carut marut ini justru punya standar dalam penurunan wahyu. Ketika wahyu itu turun, nggak ada kalimatnya itu yang perkataan nabinya yang atas nama Tuhannya kagak ada. Perkataan itu turun langsung. Ini yang ada standarnya. Yang carut marut ini kamu bilang kami punya, justru kami punya standarnya. Lah di tempat Anda narasi dari awal sampai akhir semuanya begitu. Dialah Allah yang Maha Pengasih, dialah Allah sendiri, dialah kepada dialah, hanya kepada dia. Pertanyaan saya, semua ustadz juga ngomong kayak gini. Lalu kenapa ketika Nabi Muhammad ngomong kayak gini dibilang itu wahyu Tuhan? Bedanya di mana? Oke, udah Budi, kelebihan. Oke. Ya. Oke, aku akan bacain ayat Bible yang cowok jangan sampai kajung ya barangnya.
Ini ku bacain ayat Bible. Buka silakan di Yeskiel 23 ayat 1 ke bawah. Aku mau share screen tapi nggak bisa. Ini hati-hati yang cok, jangan sampai kajung. Di situ dikatakan, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Itu Yeskiel, salah satunya ayat-ayat cabul, ayat-ayat yang isinya porno, yang mungkin cowok baca bisa kajung nanti. Ada lagi, ngeri nih, di Ulangan 23. Di situ dikatakan, orang yang hancur buah pelirnya, atau yang terpotong pelirnya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bayangin, kitab suci yang dia anggap sebagai the word of God, firman daripada Tuhan, ngomong pelir, ngomong susu, ngomong-ngomong yang jorok. Pertanyaannya, apakah Tuhan Bukti itu jorok? Tadi aku nggak mau jawab Al-Quran karena udah terlalu panjang lebar. Aku jawab, aku bilang targetku audien, bukan lawan dialogku. Kalau Bukti nggak paham ya perlu kontrol ke dokter isi kepalanya. Banyak lagi. Terus Kidung Agung ya, 1 ayat 12 sampai ke bawah. Di situ dikatakan, sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwat suku, bagiku kekasih, bagikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Wow, ngeri-ngeri sedap ini. Kidung Agung 4 ayat 1, kubacain lagi, jangan panas. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagikan merpati, matamu di balik telungkumu, rambutmu bagikan kawan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Seperti 2 anak rusa, buah dadamu dijamah-jamah. Seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Ini kalau cowok baca bakal kajong, Budi. Jadi sekali lagi, Budi mikir apakah ayat-ayat yang berbau porno itu bisa dikatakan sebagai ayat Tuhan. Tuhan kok begitu, Budi? Gimana? Ya, enak oke, sudah ya. Enak. Ya, jadi siapa? Udah, sekarang aku 3 menit. Aku di 60. Aduh. Aku 16, 60 udah selesai. Coba cek teman-teman, itu ada Yeskiel 2 Biosea. 1656 ya. Nah, sekarang aku selesai situ ya. Nah, jadi Goldian sudah mulai ini ya, maksudnya sih mau menghujat dengan pakai ayat. Kira-kira pendeta berani nggak khotbah di depan jemaat? Oh, biasa, saya juga biasa. Karena itu kalau kamu mau baca di bawahnya, kamu kan manipulasi, ya kan? Di bawahnya orang yang melakukan itu akan dihukum mati. Ya. Aku akan membalaskan cemburuku kepadamu sehingga mereka akan memperlakukan engkau dengan kemurkaan, ya kan? Hidung dan telingamu akan dikerat dan sisanya akan mati rebah oleh pedang, ya. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan dan sisamu akan dimakan api, ya. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas-rampas perhiasannya. Nah, yang ini kok nggak dibaca? Yang melakukan itu, kata Elohim, udah akan aku baca, Bu. Ya, baca dong nih, ya, Yeskiel 23 nih, baca ya. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu, ya kan? Sejak dari tanah Mesir. Ayat 3-nya dibaca, Bu. Ya, ini baca ya. Aku ya ini ayat konteksnya yang melakukan itu. Ayat 3 coba baca. Bentar, karena kamu kan otaknya selangkangan gitu, makanya kamu ngambilnya yang kamu mau aja. Kita nih, gitu, Bu, kan? Yang isinya selangkangan. Ya, iya, nih, ya, tetapi ya. Nah, iya nih, yang isinya selangkangan. Sekarang gini, sebab beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyerahkan engkau dalam tangan orang yang kau benci, walaupun kau akan menjatuhkan diri. Nah, yang melakukan itu ya akan dihajar habis oleh Tuhan. Ya, makanya Yesus mengatakan lu sesat, ya. Yang melakukan itu aib, ya, bukan yang ngajarin lu porno-porno, ya, bukan. Ini tidak sama kasusnya dengan dengar, ya, tidak sama kasusnya dengan kalian yang bahkan mengejar sorga yang untuk beginian gitu loh. Kan beda. Ini malah ini ancaman, bukan suruh. Nah, kalau di kalian emang lu ngejar sorga mau ngapain lu di sorga? Ayo, ya.
Kamu mau ngapain di sorga? Kan beda. Justru kata Yesus ya, kata di dalam Yehezkiel ini kan lambang orang yang melakukan itu aib-aib itu lambang perzinahan rohani. Nah, yang satu yang harus kamu ketahui, kamu baca itu ya, semua orang yang perzinahan rohani itu artinya penyembahan berhala. Semua orang yang menyembah berhala, sorganya sorga seks. Nah, itu yang harus kamu ketahui, bro. Justru ini ajaran di tempat kami, baca seluruh keseluruhan gitu loh ya. Ya, ini tidak sama dengan kayak gini nih aku bacain ya di tempat kamu ya. Ya, ketika ada tidak ada. Jadi Alkitab itu buka aib ya, karena disitulah ya totalitas manusia yang butuh juru selamat, makanya aibnya walaupun dibuka. Isinya porno, Bu. Loh, yang porno siapa? Loh, itu walaupun ada kata pelir. Iya, walaupun ada kata pelir. Di tempat kamu iya, walaupun juga kayak gitu, kan di tempat masa kamu Tuhan juga. gitu bahasanya. Ya, yang penisnya walaupun tidak susunya di jama-jama. Di tempat kamu juga. Orang kalau baca gitu, Bu. Enggak. Jadi itu cara orang. Sebentar, ini ayat saya. Sebentar, ini waktu saya. Kalau kamu udah tambahkan lagi, kalau udah kamu enggak. Kalau kamu selak, saya mau tambahin lagi 1 jam. Ya. Walaupun bicaranya pelir. Nih ya. Firman Tuhan. Sekarang gini. Buka itu ulangan 23. Lah iya, memang kenapa? Baca ulangan 23 ayat 1. Kenapa? Karena kan kami ini dengar ya, kalau di kitab kami itu buka aib, itu kan aib ya, dibuka. Nah, kalau tempat kamu kan nutup aib ya. Dosa-dosa nabinya kan ditutup semua. Loh, enggak, kan? Walaupun Tuhan ngomong pelir. Benar enggak, Bu? Ya, ketika dia ngambil anak angkat, Allah malah mengesahkan. Orang-orang ribut, Allah mengesahkan. Ya, ketika ini ini kita majalah ini. Ya, nih, ya tempat kamu kalau ngomong-ngomong kayak gitu, bahkan di tempat kamu yang punya sorga bidadari siapa? Loh, enggak, yang aku baca ayat sebentar, yang punya sorga bidadari memang siapa? Yang pendeta-pendeta enggak pernah berkhotbah dengan ayat-ayat yang bunyinya pelir. Ya. Yesus mengatakan kamu sesat, Goldian. Kalau kamu berpikir nanti di sorga kamu pesta seks. Oh, salah, kamu sesat. Ya, itu inti pengajaran kami. Makanya yang melakukan ya hal-hal aib itu, ditulis aibnya, itu nanti dihukum ya, bukannya malah pesta seks. Enggak. Nih, kalau kamu mengatakan ya di Sunan Ibnu Majah 4328, tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam sorga udah gantian, Bu. Ya sebentar, makanya jangan disela. Aku tambah lagi waktuku, ya kan? Tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam sorga melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dia dengan 72 istri, 2 istri dari bidadari, yang 70 dari warisannya penduduk neraka, gitu kan, bidadari dari neraka. Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat dan penis yang tidak loyo, iya kan? Lah kalau memang harus ngomong kayak gini, apakah kamu mengatakan ini porno? Enggak kan? Itu hadis, itu bukan Quran, itu hadis. Jadi yang porno itu otakmu sendiri, bro. Loh, ya. Bukan, isi kitab Ibu. Enggak porno itu kan tadi udah gantian. Itu ada ayatnya, itu kalau yang melakukan itu aib, bukannya malah nih ya. Dan aduh. Bukannya malah mengatakan kayak gini ya. Ini setelah Zainab setelah Zaid selesai menjalankan, bukan seperti itu. Bukan ditutup-tutupi dosanya, enggak ya. Tuhan enggak menutupi dosa, Tuhan tidak berkompromi atas dosa ya. Alkitab mengatakan jangan mengingini istri sesamamu ya. Tiba-tiba ada nabinya mengingini istri sesamanya, malah disahkan. Enggak kayak gitu, bro. Ya, Tuhan yang benar itu buka aib. Ya, manusia yang berdosa itu di-open seopen-opennya sehingga mereka sadar, mereka tahu bahwa mereka membutuhkan juru selamat. Itu inti pengajaran kami, ya. Itu dia. Ya, apalagi? Ya, silakan. Oke, udah gantian. Udah kepanjangan 10 menit Bu Uti sendiri. Enggak. Enak gitu. Bohong. Jangan itu ya, Bu. Jangan kepanasan. Ku tunjukin satu ayat. Kamu di itu ya, nanti kamu di 12 ya. Di mana Tuhan itu melegalkan zina di dalam. Coba Bu Uti buka Amsal. Sabar dulu biar aku baca. Amsal 7 ayat 18 itu ngomong gini. Cek. Bu Uti denger nggak? Ya. Cek. Denger nggak? Dengar. Loh, ada siapa di atas? Oh, ada yang naik ya?
Yang masa nggak sadar sih diterima orang. Ya maaf, satu lagi itu tadi maksudnya Parah, ditawarin Boti. Nah, di Amsal 7 ayat 18 itu bilang gini, Tuhan. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Artinya kalau bukan selingkuh, melakukan hubungan seksual bukan dengan suaminya sendiri itu apa? Bebas. Ayatnya ada Amsal 7 ayat 18 sampai ke bawah. Nah, jadi coba teman-teman pikirin lagi, khususnya teman-teman Kristen, ayat-ayat yang isinya bicara tentang porno, banyak hal-hal yang tak lazim yang seharusnya jangan sampai diucapkan oleh Tuhan, tetapi termaktub di dalam Bible, Boti. Iya. Itu yang pertama. Terus tadi yang dikutip Boti itu bukan isi daripada Quran, itu hadis. Dan kita harus memvalidasi hadis itu sahih, doif, atau tidak. Nah, itu yang kedua. Terus sekarang aku pengen beralih ke Paulus. Soalnya ngeri-ngeri sedap kalau bahas Paulus. Berarti disuruh selingkuh, Bang ya? Apa? Disuruh selingkuh, Bang ya? Turunin dulu ya, malah mengganggu ya, maaf, turunin dulu ya, maaf ya, saya sama Goldian aja. Waduh. Ya, maaf ya. Ya. Udah. Teman-teman, Amsal 7 ayat 18 sampai 19 itu nggak apa-apa selingkuh. Kalian orang Kristen selingkuh, silahkan nggak apa-apa. Ya. Nah, aku pengen ngarah ke Paulus karena bicara kitab porno. Halo, kok suaranya hilang? Cek. Dengar nggak? Buti? Ya. Nah, aku juga nggak bisa berlama-lama, ini juga mau maghrib. Nah, di dalam Matius 23 ayat 9, Bapak itu nyebut gini, dan Yesus, maksudku, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Tetapi Paulus, itu di dalam 1 Korintus 4 ayat 15, ngaku dirinya itu sebagai Bapak. Nah, ini jadi pertanyaan, ternyata Bapak yang di sorga selama ini itu Paulus. 1 Korintus 4 ayat 15, Paulus berkata apa? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah bapakmu yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dalam Matius 23 ayat 9, Yesus berkata hanya ada Bapak. Ya, sudah. Yakni di sorga. Tapi 1 Korintus 4 ayat 15, Paulus lah Bapak Bu Uti. Itu sih. Ya. Paulus Tuhan ya. Berarti. Udah ya. Buti ya, nggak lama-lama Buti. Ya, jadi Goldian ini ya, dari awal ya, dari Yehezkiel kan sudah dikasih tahu ya, bahwa itu adalah kutukan, itu adalah hukuman, itu adalah aib ya, tetapi karena otaknya selangkangan ya, dia hanya mau di ayat itu saja ya, kita hanya bisa menilai ya, apa yang dia mau di dalam ini gitu ya. Lalu diambil lagi ya kan di dalam Amsal katanya disuruh berselingkuh. Padahal ini ya kalau kita baca lagi ini juga adalah wejangan wejangan hikmat ya, dilarang melakukan itu ya. Dia hanya ambil ayatnya ini teman-teman ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Di bawahnya ia baru pulang menjalan bulan pernah. Ia merayu orang muda itu. Lalu di sini dikatakan ya, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan. Nih ayatnya di bawahnya ya, perkataan perempuan itu jangan kamu membelok ke ya, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan jangan menyesatkan. Dan jangan menyesatkan dirimu ke jalan-jalannya. Nih, dan karena banyaknya ya, dan karena banyaklah yang gugur ditewaskannya, ya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Nah, ini kan ini tepu-tepu ya, teman-teman ya, manipulasi. Manipulasi ayat tepu-tepu. Iya, manipulasi ayat tepu-tepu, kepengennya ayatnya itu doang karena demennya yang itu doang ya, padahal ya, itu adalah ayat peringatan ya, judulnya aja ya. Intinya apa? Selingkuh. Ya, judulnya aja ya. Janganlah kamu ya yang ini. Jadi ayatnya diambil sepotong untuk dimenarasikan sendiri ya, padahal itu ada yang ambil sepotong. Nah, nih kita lihat ya teman-teman ya, penipuan dari si Goldian dari dulu sampai sekarang masih tepu-tepu ya nih ya. Ayat 5 ya. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya karena baca sampai awal intinya apa?
Tuhan itu nggak apa-apa kalau kalian itu tidur sama suami orang. Selesai tadi. Ya, katanya udah mau selesai. Ya, diam. Bentar ya. Ya, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Nah, itu kan ini tepu-tepu teman-teman ya. Ini yang artinya manipulasi ya kan. Ini artinya tepu-tepu, yang mau ayatnya sendiri yang dia doyan dia bawa gitu. Yeskiel itu justru di dalam Yeskiel kalau kamu baca seluruh-luruhnya, kamu akan mengerti para penyembah berhala itu ya digambarkan dengan aib, kekotoran, kenajisan, perjinahan. Tetapi yang perlu kamu ketahui bahwa setiap orang yang menyembah ya Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan yang benar, mereka urusannya nggak jauh-jauh dari gituan. Makanya Yesus mengatakan kamu sesat Goldian ya ketika kamu mengatakan di sorga orang kawin dan mengawinkan gitu ya. Siapa lagi yang mau naik nih? Udah ya? Ada yang mau naik silakan. Ada tamu nih ya silakan. Ada yang mau naik silakan. Ya itulah dia ya Goldian ya. Apalagi tadi dia yang ada pertanyaan yang nggak terjawab ya. Oh ini tadi Matius 23. Nah ini ya. Matius 23 ayat 9, Paulus mengaku Bapa. Nah, lihat teman-teman ya, dia tepu-tepu lagi nih, lihat ya. Ya, Matius 23 ayat 9 itu kan ditulis Bapa itu adalah Allah gitu kan. Tuhan penguasa ya kan, tapi karena dia mau tepu-tepu ya kan, nih dia tepu-tepu nih ya. Kita baca sendiri Bapak Ibu ya. Matius 23 ayat 9 jelas dia katakan di sini ya. Janganlah pula disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Ayat mana dia tuh? 9-nya ya. Ya, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini karena hanya satu bapamu. Nah, ini huruf gede nih ya. Nih lihat nih teman-teman, dia tepu-tepunya gini nih teman-teman ya. Tepu-tepu nih ya kan nih, bapamu ya. Alkitab Perjanjian Baru merujuk kata bapa itu semua mengarah kepada Yod He Vav He, ya kan? Ya, satu bapa yang kecil, ada huruf bapa yang kecil, ada huruf bapa yang besar. Bapa huruf kecil ini adalah bapak ya saya, daddy, ayah gitu loh ya, father gitu kan. Tapi kalau bapa yang ini, yang huruf besar ini artinya Elohim Bapa. Nah, ini dia tidak ngerti lalu dia tepu-tepu gitu kan, teman-teman. Karena Rasul Paulus 1 Korintus 4 ayat 5 ngaku bapa huruf kecil yang artinya orang tua. Ya kan, sebagai orang tua, sebagai penasehat, ya kan, tepu-tepu lagi dia, ya kan, tepu-tepu terus, tepu-tepu, ya. Ya, selamat malam Kang Nando, terima kasih sudah hadir. Ya, jadi Goldian kain-kain ya, kain-kain nih ya, Goldian nih ya. Kamu nggak maju-maju, Goldian itu aja kamu. Itu mulu ya kan, tutup mulu dia ya, cuma itu aja gitu ya. Abah Muda selamat malam Abah Muda, malam di malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Loh, kok suaranya nggak ada Pak? Ada kosong? Ada suara nggak? Ada ya, kok di tempat saya nggak ada? Ada suara enggak ini? Ada enggak? Suara ada, tapi gambar enggak ada. Oh, diulang berarti, Bu? Iya, Bapak keluar lagi lah. Oke, baik-baik. Kita ulang ya. Enggak di-kick, Bro. Tadi kan kamu dengar sendiri nih ya, kick katanya. Dia mau keluar, Bro. Dia mau pergi. Tuh lihat aja di bawah udah enggak ada. Dianya pergi, Bro. Dia katanya mungkin mau sholat atau gimana. Ya, dalilnya tutup mulu, bosan. Tutup mulu. Ya, gimana Pak? Abah Muda, Shola Gracia. Shola Gracia. Selamat malam. Ya, Abah Muda ya, silakan. Ya, di Alkitab itu bukan carut marut dia bilang tadi ya. Mana justru standar penurunan wahyu itu jelas banget, nggak pernah wahyu mengatakan dialah demi dia, nggak kayak gitu. Itu mah perkataan nabi, karena yang ngomong kayak gitu di tempat kami itu nabinya, ya.
Ya, nih ya, ini contohnya nih, saya mau kasih tahu ya. Yang ngomong kayak gitu, seperti yang di dalam dia bicarakan oleh Nabi Muhammad, itu adalah Nabi. Nah, tempat kami ada standarnya. Masa yang punya standar kamu bilang carut marut gitu, yang nggak punya standar itu carut marut. Ya, silakan Pak Kang. Ada yang mau bicara? Silakan, Sola Gracia, Abang Muda. Oke, baik. Iya, memang. Siapa dulu yang bicara ini kan ada 3 orang nih. Siapa dulu? Ya, Kang Nado aja nggak apa-apa. Kang Nado, monggo. Kang Nado, silakan. Kang. Udah jangan panas-panas ya. Ini kita cuma berdebat membela kebenaran gitu. Ya, silakan Pak. Shalom, Kak Udi, shalom. Shalom, ya shalom. Shalom semua. Gitu. Dilanjut dulu Shalom. bentar. Ini saya tak nyiapin mic dulu bentar. Ya, silakan Pak. Ya, siapa lagi nih? Sola Gracia gimana Pak? Sola Gracia atau Abah Muda? Oh, tadi Pak Abah Muda Ya, yang kedua ini. ya. Sebentar Pak Sola, Abah Muda dulu deh karena dia udah duluan. Iya, silakan Pak Abah Muda. Oke, Bu. Ya. Ya, gimana? Oke, saya ingin mungkin daripada Lukas 19 ayat 28 sampai ke ayat 36, Bu, atau 35 pun tidak apa-apa. Lukas berapa? Lukas 19. Lukas 19 ayat 28 sampai 35, Bu. Ya, bilang apa itu, Pak? Oke, kita baca, Bu ya. Ya. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat di Betfage dan Batania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan berpesan, pergi ke kampung yang di depanku itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskan? Jawablah begini, Tuhanku memerlukan. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Nah, itu gimana tuh? Iya, apanya Pak? Masalahnya di mana Pak? Nah, ini Yesus menyuruh melepaskan keledai, melepaskan ikatan keledai ini, Bu. Oke. Nah, Yesus menyuruhnya untuk mengambil keledai itu. Namun empunya berkata, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Apakah karena Yesus Tuhan memerlukan, apa karena Yesus memerlukan untuk boleh mengambil punya orang lain itu? Silakan, Bu. Sedangkan emang ada jawabannya di situ bahwa dia tidak memberikannya. Kan Yesus sudah kasih tahu ya orang itu akan melepaskannya. Makanya Yesus sudah bernubuat, ya kan? Sudah dinubuatkan orang itu merelakannya, ya. Ya, dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Yesus sudah tahu bahwa akan ada orang itu yang punya itu, ya, yang punya itu akan bertanya. Lalu Yesus bilang, jawab aja begitu. Lalu orang itu sudah melepaskannya, tidak mencuri. Orang itu pengetahuan yang punya. Mencurinya di mana, Pak? Ya, karena Yesus sudah menubuatkan itu. Nah, di dalam Yohanes 12, mari kita baca lagi ya. Apa yang salah di situ, Pak? Yohanes 12 ayat 12. Bentar, ya. Di sini yang mencuri itu apa? Di sini yang menyuruh Yesus kan? Nggak ada mencuri, Pak. Adanya kan ditanya sama yang punya, ya. Kalau yang punya bilang, "Weh, maling, ya, saya nggak terima." Tapi enggak kan? Yang mempunyai Dipinjam. Kamu dia tanya, kenapa? Mengerti kata mencuri dan meminjam enggak? Ketika orang banyak merayakan, mereka mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem.
Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Nah, ya kan itu sudah dinubuatkan, Pak, ya. Orang itu kata Yesus nanti kalau dia ngomong bilang aja Tuhan memerlukannya. Lalu orang itu Yesus tahu akan melepaskannya, merelakannya karena itu untuk Tuhan. Yesus jauh lebih tahu sebelumnya sudah dinubuatkan. Di mana, Pak? Di mana letak pencuriannya, Pak? Kalau di dalam Alkitab pencuri itu datang tengah malam pada saat Anda tertidur lelap, Pak. Ya. Jadi nggak bisa Bapak nyala-nyalain. Yesus satu-satunya yang tidak berdosa di muka bumi ini. Bahkan Yesus menantang Bapak. Ya, kalau kamu bisa membuktikan siapa di antara kalian yang bisa membuktikan saya berdosa, kata Yesus. Ya, tidak Pak. Bapak salah, tidak tahu ayat ini ya. Silakan, apa lagi? Berarti ini ya dia nggak tahu oleh pemiliknya ini gimana, Bu? Kan itu nggak tahu. Nah, Boleh nggak itu? pemiliknya udah ketemu, dilepasin nggak? Dilepasin kan? Enggak dilepasin. Ini dibawa ya? dibawa pergi ke sama Yesus. Iya, Yesus Suruh dijatuhin sudah mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia. Ini menggenapi apa yang telah dinubuatkan bahwa Yesus itu akan dielu-elukan di atas keledai. Dialah dia, Raja Sion itu, Putri Sion, Hosana ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Peristiwa itu sudah dijelaskan, tidak ada yang namanya pencurian, karena mana ada yang bilang mencuri, kalau pencurinya memberikan, itu saja. Ya kan karena dibilang ini Tuhan membutuhkannya, ya dia kasih kan Pak, ya ilah Allah, ya memang Yesus Tuhan. Kamu mau marah-marahin Yesus? Yesus Tuhan, udah selesai, itu kecil banget itu. Perkara remeh-temeh itu Pak, nggak bisa ya. Nggak bisa nggak bisa Bu. Ya remeh-temeh kan udah dikasih Pak. Pak, kalau namanya mencuri nih Pak ya, saya tidur ya kan. Rumah saya dibreder tengah malam pada saat mencuri. Nggak ada yang namanya mencuri, sang empunya barang tahu bahkan merelakannya. Aduh, gimana sih? Ini kan yang punya ini bertanya kepada muridnya, kamu ini dia. Nah, yang punya keledai itu nanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Berarti dia tahu enggak itu, Bu? Ya udah tahu lah orang ada keledainya. Enggak, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Dengan mengatakan Tuhan membutuhkannya, ada kuasa Tuhan, Yesus di situ mengalir ke dia, sehingga dia merelakannya. Ini kan jadi Tuhan boleh itu. Dia enggak tahu, jadi boleh itu Yesus mencuri begitu boleh. Lah, Pak, di situ nggak ada mencuri. Pak, di situ nggak ada mencuri. Nggak ada mencuri nih. Ketika orang itu sampai, Pak. Yesus menyuruh muridnya untuk melepaskan keledai itu, ini empunya bilang, mengapa kamu melepaskannya? Berarti dia tidak tahu, Bu. Terus Yesus, muridnya bilang, Yesus membutuhkannya. Terus yang empunya ngomong, ya udah bawa aja. Mungkin begitu sehingga murid Yesusnya membawa. Berarti itu terjadi kesepakatan antara murid Yesus dengan pemilik keledai. Tidak ada mencuri di situ. Kalau ada mencuri, pemiliknya teriak-teriak maling gitu. Itu terjadi kesepakatan. Itu adalah cerita nubuatan yang indah dari Yesus mengenai Injil itu. Tujuannya buat saya, buat siapa? Buat orang seperti saya yang tidak percaya menjadi mengetahui, bahwa Yesus itu bisa tahu kalau dia bisa tahu nanti disuruh jalan ke sana. Ayat di dalam Markus, bentar. Ayat di dalam Markus yang jelas ya, jelas Yesus bukan mencuri ya. Markus menggambarkannya gini ya. Itu kan hanya soal penulisan ya, cara dia menulis ya. Nih ya, dikatakan gini ya, di dalam, dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Ya, mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus.
maka orang-orang itu membiarkan mereka. Loh, itu ayatnya dibiarin kok. Ya, baca itu makanya konteksnya dibaca. Ya, kalau soal Matius cara penjabarannya membuat orang curiga, tetapi Markus menjabarkan lebih detail lagi, dibiarkan kok. Yohanes menjabarkannya bahwa peristiwa ini sudah dinubuatkan. Nah, gimana sih lo? Ya sorry ya, Tuhan Yesus kami itu suci, kudus, satu-satunya yang tidak berdosa. Nah, jadi, gitu ya. boleh kalau Tuhan Yesus yang menyuruh itu boleh, Bu ya? Dia bilang gitu. Maksudnya? Kan nih, Bisa dijawab. Bisa dijawab. Walaupun Tuhan menyuruh, kan orangnya mengikhlaskan. Buti, bentar Bu, gantian Budi istirahat aja. Kan walaupun orangnya Yesus menyuruh. Ibunya kan itu aja kalau saya, Bu. Yang penting saya tahu aja. Oh, ternyata begitu. Oh, udah, itu aja. Harus dijawab. Tidak ada yang begitu. Semuanya kegiatan positif, kegiatan yang indah. Bahwa Yesus bisa mengetahui yang akan terjadi. Kalau orang pemiliknya nanya, saya membutuhkannya. Yesus udah tahu bahwa pemiliknya akan mengizinkannya. Kalau Yesus nggak tahu akan mengizinkannya, ya Yesusnya malu dong kalau dilarang. Karena semuanya itu cerita yang indah, bahwa Yesus sudah tahu bahwa pemiliknya akan mengizinkannya. Terjadilah kesepakatan antara murid Yesus dan pemiliknya, sehingga keledainya boleh dibawa. Itu adalah kisah yang sangat indah buat orang seperti saya, bahwa oh itu Yesus Tuhan tuh itu. Gitu tujuannya diciptain. Tidak ada cerita berubah menjadi mencuri, enggak ada kasus mencurinya. Itu ada makna implisit, eksplisit, dua-duanya tidak ada makna yang mengkonotasikan terjadi pencurian, terjadi kesepakatan. Oke, Bu. Jadi kalau saya ambil barang Ibu, terus saya beritahu Ibu itu bukan mencuri jadinya, Bu. Ya, kalau saya mengikhlaskannya tidak mencuri. Kan waktu kamu ngambil barang saya, terus saya bilang, oh lu ngambil garam di rumah gua, bawa aja nggak apa-apa. Mencuri nggak, Bu? Ibu nggak tahu kan? Ibu mencuri nggak itu namanya? Gimana pelan-pelan apa Bapak bilang? Saya ke rumah Ibu nih, Ibu nggak tahu kan? Ibu nggak tahu saya pergi ke rumah Ibu. Saya ngambil di situ. Shalom. Di situ saya tahu Anda mengambil garam, makanya kamu amprokan sama saya. Di situ pemilik ya sebentar Mbak Huri. Ini udah ada, kita baca ayat aja lah ya. Kita menyangkal menangkis ya tipuan tuduhan ya. Udah jelas justru barat ini enak seru Bu. 11 ayat 5 dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang itu membiarkan mereka. Udah titik. Kalau dibiarkan artinya bukan mencuri, merelakan. Oke, udah selesai. Udah. Ada ayatnya, ada dalilnya, ada faktanya, tidak bisa diganggu gugat, itulah jawabannya, ya. Ya, jadi kalau sudah ditahu kan. Salam Buti, salam semua teman-teman. Halo Abah Muda. Ya Pak Abah Muda. Ya. Inilah yang saya sesalkan sama umat-umat Islam ini, kan. Kalian itu selalu membuat framing-framing di Alkitab, terlalu karena sempurna Alkitab itu, gitu loh. Jadi nabi palsu. Jadi kalian itu jangan bikin ibaratnya framing baru, kau Abah Muda. Di situ nggak ada kontekstualnya maling, gitu loh. Kau ingat nggak ada di kitabmu, bagindamu tuh nyuri celana dalam warna merah. Kau tahu nggak itu? Pengetahuannya itu apakah boleh? Boleh enggak? Kau tahu nggak Abah Muda? Di Abah Muda ngomong apa? Sebentar ke bau betina. Abah Muda ngomong apa? Kan pemilik sama murid itu bertemu. Terus terjadi kesepakatan. Tuhan membutuhkannya, terus dibawa, terus orangnya ngizinin, tidak ada ngambil punya orang itu. Itu terjadi kesepakatan antara pemilik keledai dengan murid itu. Ada kesepakatan, tidak ada mencuri. Bu Eriti tahu nggak di kitabnya Abah Muda itu, baginda itu nyuri celana dalam merah loh. Oh, saya enggak itu sih. Saya hanya ngasih tahu Bapak. Saya ada Abah Muda, saya hanya bahas gini aja sih ke Abah Muda. Abah Muda pelan-pelan ya. Waktu muridnya datang. Dikaji Abah Muda. Gimana Pak? Itu. Heri, saya ya. Waktu muridnya datang,
melepaskan keledai, pemiliknya itu nanya, kok mau dilepasin? Tuhan butuhkan. Oh ya udah, saya ikhlaskan untuk Tuhan. Itu Yesus sudah tahu jawaban pemiliknya akan seperti itu. Dan secara kejadian pemiliknya sudah sepakat, oh mau dipakai Yesus, monggo. Itu terjadi kesepakatan. Namanya sepakat, dua orang bermufakat. Tidak ada mencuri. Mencuri itu kalau yang satu tidak mengizinkan. Kalau dua belah pihak sepakat dan mengizinkan, tidak ada mencuri. Masa udah gini Bapak masih gagal paham? Tidak mencuri karena dua orang itu bertemu dan membuat kesepakatan. Dan itu Yesus tuh hebatnya, karena dia Tuhan, dia udah tahu bahwa pemiliknya itu akan memberi jawaban yang mengizinkan gitu. Di mana dia sepakatnya, Bu? Berbalik Kan dia bilang Tuhan. Dijawab lagi. Bentar, saya yang ngomong terus, saya seru. Di mana kesepakatannya? Waktu dibilang Tuhan membutuhkannya, dia tidak marah membiarkan barangnya dibawa. Itu artinya dia sepakat, Pak. Kalau dia nggak sepakat, dia akan teriak, maling, maling. Bapak ngomongnya gantian, giliran Bapak ngomong. Bapak gantian. Berbanding terbalik ya sama baginda Abah Muda. Abah Muda itu bagindanya itu malah mencuri kolor merah. Jelas-jelas dia mencuri, ada tulisannya. Abah Muda udah ngerti belum kalau sama saya? Saya tidak. Abah Muda. Jadi pertanyaan kenapa kok kolor merah pula dia curi? Abah Muda. Abah Muda. Ada apa dengan kolor? Ada bunga-bunganya enggak? Abah Muda udah ngerti kan? Itu terjadi kesepakatan, tidak ada mencuri-mencuri. Ya, tidak ada mencuri, itu kesepakatan. Sama nih ya Abah Muda, saya datang ke rumah Abah Muda nih ya. Pakai sepeda Abah Muda, istrinya di dalam, saya masuk, saya ambil sepeda Abah, ketemu istri Abah. Ngapain lu bawa sepeda gua? Iya, gua minjem ya, mau beli cabe. Ya soklah dibawa. Itu kejadiannya. Jadi tanpa sepengetahuan itu boleh, Bu? Itu kan sepengetahuan pemiliknya, Pak. Sepengetahuan. Makanya pemiliknya bertanya. Sudah ada, udah dibacakan ya. Kalau dia masih ngeyel nggak mau terima, itu urusan dia, Bu. Ayatnya kan jadi kan tidak usah dijawab lagi. Yang empunyanya kita sudah menjelaskan secara eksplisit kok. Buang-buang energi, Bu. Jawabannya Sudah, Pak. Jadi Abah Muda bagaimana itu Abah Muda? Junjungan baginda mencuri celana dalam warna merah itu gimana ceritanya itu? Kenapa kok celana dalam merah dicuri? Itu dalilnya ada di Al-Qur'an atau tidak? Waduh. Loh, itu ada dalil di hadis. Hadisnya di mana, Pak? Apakah berarti kau itulah kau, makanya kau banyak-banyak baca kitab kau. Kau jangan malah. Kan saya di sini bertanya, Pak nih. Kan saya bertanya. Kau mau framing, tapi sementara kau nggak pernah kau baca kitab-kitab kau, gitu loh. Enggak, masalahnya ini Tuhan, Pak. Ini Tuhan yang Bapak ini. Ini masalah Tuhannya Bapak. Terus? Terus masalahnya di mana? Orang dia nggak mencuri, masih memaksakan. Mencuri di sini. Mencuri celana dalam warna merah. Udah nggak dibahas itu. Gimana coba? Kalau nggak ngerti kesepakatan, Pak, Bapak kalau nggak mengerti kesepakatan, Bapak mengerti MOU nggak? Memorandum of Understanding. Kalau nggak ngerti kesepakatan, Bapak mengerti MOU nggak? Memorandum of Understanding. Itu tanya Bu Uti. Itu udah sepakat mereka berdua, Pak. Berarti itu melanggar hukum Taurat kalau tidak sepengetahuannya walaupun dibenarkan, Bu. Itu melanggar hukum Taurat. Pak, kan itu dia ketemu pemiliknya, Pak. Yesus udah tahu akan ketemu pemiliknya. Makanya Yesus menyuruh. Makanya Yesus juga udah tahu sebelum kejadian bahwa pemiliknya akan mengizinkan. Makanya Yesus bilang, nanti kamu bilang Tuhan membutuhkannya. Yesus udah tahu dan benar jawabannya. Ya, dia diem aja mengizinkan barang itu dibawa. Itu terjadi kesepakatan. Itu namanya Memorandum of Understanding. Ya, jelas sudah ada kesepakatan. Memang nggak ditulis saja. Udah ada ngomong sebelumnya. Cuma ditulis di Alkitab, Bu ya? Nah, ini kan ditulis tuh dalam lucu. Ya udah.
Udah jelas ayatnya ada, mereka merelakan ya nggak mencuri. Udah, mau bilang apa? Kamu Oh ya, berarti tadinya jawabannya udah. Kamu nggak punya dalil yang lain apa? Saking kepengennya ini. Sudah, yang topik lain kedua, aja, Abang Muda. Kita topiknya tentang pedofil aja yuk. Pedofil. Apa arti pedofil, Abang Muda? Justru semakin diceritain terus cerita ini sekarang, semakin banyak orang di bawah yang mengerti cerita dari kita yang sesungguhnya. Jadi dengan Bapak ini terus ngulang-ngulang, ada kesempatan bagi umat Kristen untuk menjelaskan cerita yang sebenarnya. Sehingga nih yang di bawah pada ngedenger semua. Kita akan terus ngejelasin. Sehingga orang-orang itu malah jadi ngerti ceritanya gitu loh. Nah semakin Abah Muda semakin nanya terus, ini orang di bawah nih semakin mengerti ceritanya. Tuh dia aja sampai dia ngomong kan berarti kita bener nih Bu, sampai dia ngomong besok direvisi dah tuh, berarti kan dia udah percaya sama omongan kita gitu loh Bu. Semakin Abah ini ngomong terus, orang akan semakin percaya bahwa yang ngomong nyuri itu bohong gitu loh. Orang Abah Muda yang nggak tahu kok junjungannya mencuri celana dalam warna merah. Abah Muda gitu loh, mau tanya boleh? Berarti udah Abah bentar, Abah Muda udah selesai ya soal keledai ya. Tetap di sini aja Bu. Apa? Abang Muda. Ganti topik. Sementara yang dia sudah tahu baru dia ngomong Bu Yesus yang suruh. Kalau enggak ditahu, udah tahu gimana kan? Kamu ngomong apa sok atuh Mas, saya nggak apa-apa di sini. Abang Muda mau ngomong apa lagi? Bandel kali siapa Muda di putih. Saya ambil ya Bu ya. Tadi ya saya baca Ibu dengar ya. Saya baca Ibu dengar ya. Dari atas nih dari 28 Bu ya. Dan setelah mengatakan semuanya Yesus udah itu, saya bacain aja, saya ulangin. Yesus nyuruh daripada Bapak buang energi baca. Saya nggak punya Alkitab di rumah, sumpah. Ya, Nah, saya bacain aja. Yesus tuh nyuruh muridnya pergi ke sana. Nanti di sana kamu ketemu keledai. Kamu lepasin aja keledainya. Ntar yang punya nanya mau diapain. Tuhan membutuhkannya. Ntar yang pemuda yang punya keledai nggak marah. Keledainya itu dibawa. Intinya kan cara tolol-tololannya saya tuh intinya begitu. Di situ tuh orang bertanya. Kalau orang bertanya. Sekedeng atuh Bapak. Dari situ itu terjadi kesepakatan, ya, terjadi kesepakatan antara dua orang itu bahwa terjadi persetujuan bahwa keledainya itu dibawa Bapak. Pada prinsipnya Injil itu mau menceritakan nubuat Tuhan. Jangan cerita mencuri lagi, nanti Bapak kelihatannya jadi lucu loh. Orang kalimatnya sudah jelas secara implisit dan eksplisit itu tuh udah terlukis Pak. Kalau Bapak muter-muter di sini, Bapak yang rugi karena semakin banyak orang yang tahu bahwa Yesus tuh bisa mengetahui gitu loh Pak. Iya enggak apa-apa Bu. Kalau dia tahu, kalau empunya ini tahu, mengapa kamu melepaskan keledai itu kata empunya? Mengapa kamu lepaskan itu? Kalau dia tahu empunya. Seharusnya dia akan bertanya Bu. Nah, iya Bapak dengerin saya. Udah, nggak usah lanjutin lagi. Udah capek langsung muter-muter itu aja. Iya udah dah, iyalah lucu. Sepertinya udah lucu sih. Ada mau bilang apa diulang-ulang lagi? Iya benar. Sudah dijawab. Iya benar. Sekarang saya juga udah sepakat sama Ibu Uti, udah benar. Menurut kebodohannya. Jawablah orang bebal itu menurut kebodohannya. Jadi kita jawab orang bebal itu menurut kebodohannya. Itu Abah Muda kenapa kok bisa mencuri celana warna merah dia? Ada saya apa? Saya pernah baca dalil itu Pak. Ngarang kau masa nggak pernah Iya nggak pernah baca. Masa saya bilang kau sudah baca? Abah Muda. Bu, izin saya beli sayur mateng bentar Bu. Bisa aja. Iya kok bisa. Bu Sola ya. Terima kasih Bu. Abah Muda mau tanya. Bro Sola Gracia jangan ditiru ya. Bro Sola Gracia jangan ditiru, jangan dicuri celana dalam warna merah tetanggamu, tak siapapun dia Kang Nado ya. Jangan ditiru tuh. Jangan ditiru tuh ya. Salah satu perbuatan yang kecil tuh, masa celana dalam warna merah dicolong. Nah itu loh. Gimana dari berbiji mata, ya kan di matanya nggak kelihatan, tapi kan iya. Di mata orang mau itu. Iya, di situ udah jelas-jelas dia mencuri. Ada perkataan tulisannya mencuri. Ini di premium mencuri keledai.
Bapak buktinya di mana ngatakan Abang Muda. Kalau saya kan ada itu. Abang Muda mau tanya. Di dalam hadis Syoke Bukhari 1414 kan Nabi SW pernah kena sihir sehingga beliau menghayalkan mengerjakan sesuatu padahal beliau tidak mengerjakannya. Apakah itu betul atau cuma hanya ya menghayal? Kena sihir. Memang pernah kena sihir, pernah. Apa bro? Pernah apa bang? Pernah apa? Oke, itu sihirnya nanti ditemukan di dalam sumur, Pak. Di dalam sumur itu berupa kendi yang kecil lah. Kalau bilang kita itu kocor air kecil lah kalau kita bilang. Nah, nanti ditemukan, diambil, lalu baru terbukti di situ sihirnya. Sihir apa tuh bro Sola? Pak, pertanyaannya kok bisa dia kena sihir, Pak? Bagaimana mungkin seorang nabi kena sihir? Nabi itu mengusir setan, ya. Nabi itu ya melepaskan orang yang kerasukan setan. Nah, kalau dia sendiri kerasukan setan, gimana dia bisa ngelepasin orang kerasukan setan, Pak? Betul Buti. Pak, ini krusial loh, Pak. Krusial loh. Seharusnya Bapak berpikir. Tidak ada, Pak. Nabi dan Rasul itu mereka mempunyai kuasa ilahi. Roh yang di dalam diri mereka itu jauh lebih besar dari setan-setan manapun. Oleh sebab itu, ya, Rasul itu bisa mengusir setan dengan sekali hardik. Pergi kamu, keluar. Dalam nama Yesus, keluar itu setan. Nah, kalau dia sendiri kerasukan setan, bagaimana dia bisa ngusir setan, Pak? Lalu apa kuasa yang dia miliki dari Tuhannya? Lalu apa keistimewaan sebagai seorang Rasul, Pak? Waduh. Perlu diragukan ya Bu Uti ya? Iya, nggak ada keistimewaannya. Rasul dan turun dia. Jangan monolog. Lah iya. Iya, orang Kristen biasa aja. Benar-benar ada setan kalau sudah ditanya kayak gitu, pasti langsung turun itu. Nah, itu belum ketemu sama Kak Billy loh. Kemarin aku tanya di Nandar juga langsung turun. Iya, gimana kita tapi orang-orangnya ya itu aja ya. Ya, Kak ya. Ini kan di dalam Matius itu ya, usirlah setan-setan gitu kan, mana ayatnya ya. Ya, itu kuasa, mereka diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Lah, masa kalah sama setan? Ya, ketika Yesus mengutus murid-muridnya nih ya, perintah Yesus mengutus murid-muridnya, dia suruh ngapain ya? Sebentar. Ini Petra, sini. Ya, itu ya. Matius 10. Memang Rasul ini gara-gara Rasul Billy nih. Drama ini gara-gara dia ini. Oke, teman-teman. Jadi Rasul Paulus dia justru bertemu dengan tukang sihir tapi tidak mampu disihir. Ini tidak bertemu dengan tukang sihir. Digigit ular berbisa aja dia nggak mati. Aduh. Malah dikuasai setan. Kalau sihir itu dikuasai setan loh, setan orang. Ngaku pula Bapak itu polos banget. Ya, ada ini Pak, siapa lagi nih Pak? Siapa nih? Lihat ya, Paulus menantang, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalib telah dilukiskan dengan tenang di depanmu? Nah, ini dia tantang ini. Ini parahin Nabi begini kena sihir. Pernah aku tanya sama Nandar juga kan langsung. Nih, lihat ya, Galatia 3:1, hai orang-orang Galatia yang bodoh, tukang sihir, manakah yang telah mempesona dan memperdaya saudara? Ditantang. Ini belum ditantang udah kena sihir. Terus yang nyembuhin siapa ya? Yang nyembuhinnya siapa? berarti belum sekelas Rasul Paulus. Kenapa jalan-jalan nggak pakai Rasul Paulus?
Coba kalau, makanya kalau jalan itu ngajak-ngajak Paulus biar nggak kena sihir. Jalan sendiri nggak ngajak-ngajak. Aduh. Kak Kerbo betina. Tapi beruntung loh. Tadi pinjemnya keledai betina loh, bukan kambing betina loh ya kan? Oh, keledai betina. Itu anaknya, yang dipinjam itu anaknya. Ya, begitulah. Ya, Bapak-bapak, saya udah selesai ya. Saya mau pamit ya, saya mau ngajar, nanti kita balik lagi. Ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke. Semangat selalu, Kak Uti. Tuhan berkati. Oke, shalom. God bless you. Bye-bye. Mandi.